A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kedua, al-imanu. Arti iman ialah mempercayai akan Allah dan akan apa-apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini di dalam kitab Ilmu Tauhid jilid yang kedua, pelajaran yang kedua tentang iman. Pengertian iman adalah mempercayai akan Allah. Makna mempercayai akan Allah, ya, yakin sepenuh hati kita, tidak ada keraguan lagi, ya, tentang Allah, sifatnya, baik sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Kemudian dan apa-apa saja yang telah disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita mempercayai, yakin sepenuh hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala, keesaannya, esa pada zat, esa pada sifat, dan juga yakin sepenuh hati kita tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang apa saja yang menjadi syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah, ya, baik itu perintah Rasul, itu juga merupakan perintah Allah. Baik itu larangan Rasul, itu juga merupakan larangan Allah. Jadi orang yang beriman tentunya dia meyakini sepenuh hatinya, ya, tentang keesaan Allah, dan juga meyakini sepenuh hatinya tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau percaya akan Allah saja, tidak percaya akan Rasul, ini belum beriman. Paham ya? Mengerti? Itu dia. Arkanul imani, bermula segala rukun iman. Adalah rukun iman itu 6. Jadi rukun iman ada 6. Yang pertama, amantu billahi, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Jadi makna percaya kepada Allah itu sudah kita sampaikan tadi. Ya. Ya, jadi segala i'tikad 50, ya, sifat yang wajib pada Allah, sifat yang mustahil pada Allah, sifat yang harus pada Allah, maka itu mesti kita pelajari dan kita yakini. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi, percaya kepada malaikatnya Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikatnya Allah. Setelah kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah. Ada berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Malaikat itu penuh langit, penuh bumi, cukup banyak. Cuma yang wajib kita ketahui, yang termaktub di dalam Al-Quran, itu ada 10. Yang pertama, malaikat apa? Jibril. Malaikat Jibril. Apa tugasnya? Yang kedua, apa tugasnya? Yang ketiga, apa tugasnya? Yang keempat, apa tugasnya? Yang kelima, apa tugasnya? Yang keenam, apa tugasnya? Yang ketujuh, sebutkan tugasnya terus. 8, 9, 10. Itu jumlah malaikat yang wajib kita ketahui, yang tertulis di dalam Al-Quran. Ya, kalau jumlah seluruh malaikat itu sangat banyak. Malaikat diciptakan dari apa? Dari nur. Apa itu nur? Cahaya. Diciptakan malaikat, diberikan akal. Ada nggak diberikan nafsu? Tidak. Malaikat itu diberikan akal semata-mata, tidak diberikan nafsu. Makanya malaikat itu tidak pernah melakukan dosa. Malaikat nggak pernah lapar. Malaikat nggak pernah kehausan. Karena malaikat nggak berhajat kepada makan
somai. Malaikat enggak berhajat kepada minum es dawet ya. Karena malaikat enggak punya nafsu. Nah, jadi yang kedua, setelah kita beriman kepada Allah, amantu billahi wa malaikatihi. Yang ketiga, wa kutubihi. Percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Dan ada berapa kitab Allah? Ada berapa? Allah menurunkan kitab dari langit ada berapa? Seluruhnya 104 buah yang wajib kita kenal. Apa aja? Jangan Al-Quran dulu, Al-Quran yang terakhir. Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kepada Nabi Isa. Yang keempat kepada Nah, itu jumlah yang wajib kita ketahui yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Semenjak diturunkan Al-Quranul Karim. Kapan diturunkan Al-Quran? Pada 17 Ramadan yang disebut dengan Nuzulul Quran. Nah, seketika telah diturunkan Al-Quranul Karim oleh Allah, maka 3 buah kitab itu dimansuhkan. Apa makna mansuh? Maka tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena sudah disempurnakan syariat-syariat yang terdahulu termaktub di dalam satu mushaf, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran terdiri dari berapa ayat? Al-Quran 6.666 ayat. Kemudian 114 surat, 30 juz. Itu ya. Nah, kemudian yang keempat, warusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Rasul-rasulnya Allah. Beriman kita, mempercayai sepenuh hati kita akan Rasulullah. Ada beda Nabi dan Rasul? Ada beda? Apa beda Nabi dan Rasul? Nabi diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul? Diberi wahyu dirinya sendiri dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Si wahyu ada pergi malam ini? Itulah perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul udah untuk dirinya, keluarganya, dan wajib disampaikan kepada umatnya. Ada berapa jumlah seluruh Nabi dan Rasul? Kan ada di dalam syair. Kan? Sikati dua laksa beribe, ler tu leblah saja. Ya? Jadi yang keempat tadi percaya kepada rasul-rasul Allah. Ada berapa jumlah rasul? Seluruh nabi dan rasul sikati 2 laksa 4.313 Sikati berapa? 100.000. 2 laksa 20.000. Berarti jumlah nabi dan rasul 124.313. Yang sudah menjadi rasul 313. Yang wajib kita kenal yang tertulis di dalam Al-Quran 25 rasul. Kemudian yang ulul azmi 5 ya. Yang ulul azmi 5. Kemudian rukun iman yang kelima, wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari akhirat ya. Kemudian yang keenam, wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, percaya kepada untung baik dan untung jahat. Untung baik itu apa yang maksud dengan untung baik? Untung baik itu adalah iman dan taat. Dan ketika kembali kepada Allah, husnul khatimah, selamat imannya. Itulah untung baik. Untung jahat apa? Untung jahat adalah kemaksiatan. Dan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah, tidak selamat iman. Jadi untung baik dan untung jahat itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Jadi itu dia
rukun iman.